Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Sayanggara dengan NIM 123140038. Ini saya akan menjelaskan kode yang udah dibuat sama anggota kelompok saya. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama ada Nisal Korea, yang kedua ada Raja Prila. Ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan codingan yang udah dibuat. Jadi di sini kami menggunakan codingan Python, di mana pertama kita menggunakan yang namanya library collection dan kita pakai yang namanya name tuple. Ini kita bikin dulu namanya aturan diambil dari name tuple, dimana kita punya aturan itu berdasarkan ID, dimana order tertinggi itu memiliki ID 3 dan tinggi itu 2, sedang itu 1, rendah itu 0. Kemudian kita masukin semua peraturan yang udah ada di sini, dimana ada 8 rules, ada priority. Ini kita masukin semua di sini. Yang pertama, rule pertama, jika mesin mati total, maka cek listrikan dengan priority paling rendah, yaitu 0. Kemudian di rule kedua, yaitu jika mesin berputar lambat, maka aki lemah dengan order yang 1. Begitu juga selanjutnya, yaitu jika lampu redup, maka aki lemah. Jika aki lemah dan tidak ada karet pada terminal, maka ganti aki. Jika suara klik saat start, maka aki lemah. Jika mesin mati total dan tidak ada suara, maka cek fungsi kelistrikan terputus atau fungsi kelistrikan mungkin terputus. Jika aki lemah, maka mesin sulit start. Jika cek kelistrikan dan terjadi konsleting, maka isolasi kelistrikan. Sini kita bikin dua fungsi. Yang pertama adalah backward chaining. Yang kedua di sini ada forward chaining. Jadi fungsinya backward chaining itu untuk membuktikan bahwa sebuah goals itu dapat dicapai dengan rules yang ada, dimulai dari goalsnya. Jadi jika kita cek di bawah, kita punya initial facts, itu fakta bahwa mesin mati total, suara klik pada saat start, dan tidak ada karet pada terminal. Kemudian di sini kita diminta untuk membuktikan, tentukan semua kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta awal. Yang bagian kedua, tentukan langkah-langkah atau inferensi yang harus diambil sistem untuk membuktikan satu tujuan spesifik, yaitu ganti aki. Lacak balik dari tujuan hingga mencapai fakta. Berarti kita harus membuktikan bahwa ganti aki itu dapat tercapai dari semua rules yang ada. Itu yang disebut dengan backward chaining. Sedangkan untuk forward chaining itu membuktikan bahwa dari fakta-fakta yang ada itu dapat membawa kita menuju goals. Gitu. Di sini kita coba run aja. Sini untuk fungsinya, untuk backward chaining, sama di sini ada proof. Jika G itu berada di dalam sebuah fakta, maka kita append. Sudah ada sebagai fakta. Jika G itu ada di dalam visited goal, maka di sini muncul bahwa G itu sudah diuji. Jadi kita tidak akan uji lagi untuk menghindari loop. Kemudian kita gunakan fungsi visited goals dengan menambahkan G. Kemudian di sini ada fungsi producer, yaitu untuk menghasilkan G-nya. Kemudian di sini ada fungsi yang dapat menambahkan. Oke, kita coba run menggunakan python main.py. Oke, sini backward chaining untuk ganti aki. Kita perlu melakukan uji R4, itu jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Di sini kita dapat ganti akinya.
Kemudian untuk membuktikan aki lemah, kita butuh subgoal karena kita perlu membuktikan bahwa aki itu lemah dan juga tidak ada karet pada terminal pada R4. Maka di sini kita melakukan uji R2, yaitu R2 menghasilkan aki lemah. Apa yang menghasilkan aki lemah? Yaitu mesin berputar lambat. Maka kita juga butuh membuktikan subgoalnya, yaitu apa sih yang menyebabkan mesin berputar lambat. Kemudian, tidak ada aturan yang dapat menghasilkan mesin berputar lambat. Di sini makanya hanya ada cek listrikan, aki lemah, ganti aki lemah, fungsi kelistrikan, mesin sulit start, dan isolasi kelistrikan. Tidak ada aturan yang membuktikan bahwa mesin berputar lambat. Maka gagal membuktikan mesin berputar lambat untuk R2. Kemudian kita lakukan uji R3, yaitu yang menghasilkan aki lemah berikutnya adalah lampu redup. Apa yang menghasilkan lampu redup? Yang menghasilkan lampu redup itu tidak ada. Maka kita gagal untuk membuktikan R3. Selanjutnya, kita coba buktikan pada R5, karena R5 juga menghasilkan aki lemah. Apa yang menghasilkan aki lemah? Itu suara klik saat start. Suara klik saat start itu sudah ada di dalam fakta. Di dalam fakta awal diberikan, itu sudah mengandung suara klik saat start. Maka aki lemah itu langsung terbukti lewat R5. Gitu. Kemudian, tidak ada karat pada terminal, itu ada di dalam fakta. Di sini tidak ada karat pada terminal. Maka hasilnya terbukti bahwa goal ganti aki itu dapat tercapai lewat pertama R5. Itu R5 itu membuktikan dari fakta, yaitu suara klik saat di start, maka menghasilkan aki lemah. Jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki, dan tidak ada karat pada terminal, itu sudah ada dalam fakta, maka hasilnya adalah terbukti. Kemudian untuk forward chaining, kita diberikan 3 fakta awal, yaitu tidak ada karat pada terminal, suara klik saat start, dan mati total. Kita pertama lakukan aktivasi pada R5, yaitu suara klik saat start, maka aki lemah. Dengan aktivasi R4, jika aki lemah, dan fakta ketiganya, yaitu tidak ada karat pada terminal, maka kita lakukan ganti aki. Kemudian di sini ada fakta baru, fakta pertama yaitu mesin mati total. Jika mesin mati total, maka cek listrikan. Kemudian pada R7, yaitu jika aki lemah, maka mesin sulit start. Fakta akhirnya itu kita lakukan cek listrikan, kemudian tidak ada karat pada terminal, mesin sulit start, aki lemah, suara klik saat start, ganti aki, dan mesin mati total. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.